saya pengen tahu sekali jawabannya tentang urusan dosa kita manusia. Ya, apakah dosa bisa diselesaikan dengan perbuatan baik? Ya, lalu saya percaya bahwa juru selamat menyelamatkan kita dan kita pasti diampuni seperti itu. Tapi saya mau tahu, apa dosa bisa diselesaikan dengan perbuatan baik? Karena ada saya tidak bilang bahwa di agama ini atau ajaran apapun, tapi ada yang pernah saya dengar dan baca bahwa semakin kita berbuat baik, beramal atau berbuat kebaikan, ya kita menumpuk kita di surga gitu. Apa benar kalau kita berdosa berbuat baik aja udah selesai gitu? Kemudian yang berikut saya mau bertanya sedikit tentang, saya pernah juga ikut Zoom dengan Pastor Christopher Pihero itu, dan kebetulan dia membahas tentang konsep perceraian gitu. Jadi dia mengatakan bahwa Tuhan sangat membenci perceraian, dan memang itu tidak diizinkan bagi kita orang Kristen ya. Tetapi dia mengatakan bahwa Tuhan tidak membenci orang yang pernah bercerai gitu. Menurut Elia bagaimana? Gitu. Kembali lagi pertanyaan awal tadi, apakah dosa, termasuk dosa perceraian itu bisa diselesaikan dengan perbuatan baik atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Apakah dosa bisa diselesaikan dengan perbuatan baik? Roma 6 ayat 23, bahwa dosa adalah maut. Apakah ada orang baik yang tidak mati? Ada tidak orang baik yang tidak mati? Yang paling terkenal, yang paling baik, Mother Teresa. Mati nggak beliau? Jadi apakah perbuatan baik itu bisa menghapuskan dosa? Tidak bisa. Tapi perbuatan baik bisa menutupi dosa. Dia hanya menutupi, tapi tidak menghapuskan. Semakin baik kamu sama orang, dosa-dosamu yang jahat itu akan semakin ditutupi oleh karena perbuatanmu yang baik itu. Tapi tidak bisa dihapuskan. Jadi apakah perbuatan baik bisa menghapus dosa? Tidak bisa. Misalnya, saya membunuh babi. Papua babi itu mahal. Membunuh babi sama seperti membunuh manusia. Dia lindas itu babi, lalu saya dihakimi di pengadilan. Benarkah Elia Miron, kamu telah membunuh babi saya? Betul. Tapi jangan lupa, wahai masyarakat, saya adalah orang baik. Saya telah membantu begini. Menurutmu, apakah saya akan dilepaskan dari penghukuman? Apakah saya akan dilepaskan dari penghakiman? Tidak peduli seberapa banyak perbuatan baikmu, dosa tetap dihakimi. Jadi perbuatan baikmu itu tidak bisa menghapus pelanggaran. Jadi kalau ada orang berdongeng mengatakan, berbuat baiklah yang banyak-banyak, biar kamu masuk surga ditimbang-timbang. Kalau lebih 2 orang, kamu kemana? Kalau sama berat, kamu kemana? Jadi tidak ada perbuatan baik menghapuskan dosa, hanya saja perbuatan baik memang menutupi dosa. Itulah alasan mengapa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu menghapuskan surat hutangnya kita di hadapan Allah. Ia menghapuskan itu. Maka di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ia berkata,
orang percaya tidak akan memperoleh penghukuman. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Nah, lalu bagaimana dengan pernyataan pastor tadi yang mengatakan perceraian dibenci Tuhan, tapi orang yang sudah bercerai itu tidak dibenci Tuhan? Apakah itu benar? Benar. Perzinahan dibenci Tuhan nggak? Tapi perempuan yang kedapatan berzina itu apakah Tuhan benci? Memang perceraian nggak boleh. Tapi kalau Anda sudah terlanjur bercerai, maka minta ampunlah sama Tuhan agar Tuhan mengasihani kita. Siapa orang yang tak punya dosa? Semua dari kita punya dosa. Hanya saja beda jenis dosanya. Yang satu tamak, yang satu cemar, yang satu kepahitan. Akar dosa itu tiga: kepahitan, ketamakan, kecemaran. Dan jangan ada, aduh dosa dia dikit, dosaku dosa dia agak banyak, dosaku agak dikit. Dia mencuri cuma dua potong, aku mencuri setengah potong. Sama saja mencuri, karena harus dibuang ke dalam api upah dosa. Ya, makanya jangan ada yang begitu. Jangan seorang pun bermegah. Jangan seorang pun yang tepuk dada. Aku baik di hadapan Tuhan. Semakin kamu belajar firman Tuhan, kamu akan merasa kamu semakin buruk. Karena firman itu menelanjangi kamu siapa. Dan sikap yang benar ketika hal itu sudah diberitahu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, setiap hari bertobat, setiap hari meminta ampun sama Tuhan. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa Ia adalah setia dan adil. Jikalau engkau datang dan mengaku dosamu, Dia akan menyucikanmu dari segala pelanggaran. Makanya pertobatan orang Kristen, haleluya, haleluya. Baptis step, udah nggak perlu doa lagi, nggak perlu minta ampun lagi. Karena kita meminta Tuhan mengampuni kita adalah tanda bahwa kita rendah hati, mau mengakui keberdosaan kita. Jadi apakah benar statement pendeta itu? Saya setuju dengan itu. Begitu ya. Ada lagi yang apa atau gimana? Silakan. Mungkin mau tanya di Kak Lia dulu, kira-kira masih bisa stay 1 jam lagi atau gimana? Oh ya, silakan. Ini waktu Indonesia Tengah ya. Iya, benar ya. 20 jam 10 selesai. ya. Jam 10. Kira-kira jam berapa close? Iya, jam 10. Jam Nggak apa-apa. Oke, setengah jam lebih lagi. Oke, mungkin ada yang masih mau bertanya. Itu ada. Oke, siap. Jangan khawatir, saya pernah isi seminar di penjara 5 jam. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya. Nama saya Doni Enokiba. Kenapa saya bertanya pada akhir dari sisi pada malam hari ini? Karena pertanyaan ini di luar daripada konsep Tritunggal begitu. Ya, Jadi saya waktu tadi paling terakhir. Ada 2 pertanyaan, tapi yang satunya sudah terjawab tadi. Bagaimana dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan atau belum pernah mendengar Injil, tapi mereka sudah meninggal sebelum Injil itu sampai kepada mereka, dan itu sudah terjawab di yang tadi. Nah, yang kedua, yang lagi viral juga, mohon maaf kalau ada teman-teman dari yang Katolik malam hari ini. Ada satu pastor yang lagi viral saat-saat ini yang mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar daripada gereja Katolik. Sampai banyak pertanyaan muncul itu terakhirnya. Pasti Patris Allegro. Iya. Nah, sampai ada pertanyaan bagaimana dengan Protestan. Nah, sambil tertawa dia bilang Protestan juga tidak akan selamat dan tidak masuk surga. Bagaimana mereka bisa masuk surga? Bisa kecuali kembali kepada gereja Katolik. Mungkin pandangan dari Kak Elia bagaimana? Terima kasih. Ya,
itu sering disebut dengan extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada apa? Keselamatan. Memang Romo Patris Allegro itu, ini live, ada yang live di TikTok? Itu live? Ya. Mungkin yang nonton juga tahu Romo itu. Ya tahu lah. Ya. Karena memang terkenal selalu menyerang Protestan. Tapi yang saya lihat begini, beliau berlaku seperti itu adalah tanda bahwa memang beliau itu radikal dalam hal beriman, hanya saja tidak bijaksana. Ketika dia mengatakan di luar kami semua binasa, dia sedang menuhankan kesombongannya. Bapa saja tidak menghakimi. Mau jadi Tuhan Yesus. Lalu mengapa ia menghakimi? Di luar gereja tidak ada keselamatan. Gereja itu apa? Bukankah gereja itu kamu sendiri? Kalau kita berargumen dengan teman-teman dari gereja Roma Katolik, mereka berkata tubuh gereja itu hanya satu, nggak mungkin tubuh terpecah-pecah. Tubuh itu ya hanya Katolik. Mereka kan berkata begitu. Ya silahkan saja dengan argumen Anda. Kalau saya berkata memang tubuh hanya satu tapi banyak anggota, kamu mau ngomong apa? Jadi ya itu tentang penafsiran. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberi tandanya. Matius 7 ayat 16, 17 dan berikutnya. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Buahnya itu apa? Kalau dia mengolok-olok, menghina-hina, seakan-akan dia yang ketawa-ketawa, menghina, mencaci, memaki, mungkinkah itu Kristus? Bagaimana perasaan kalau saya ketawa-ketawa di hadapan, lalu saya bilang, dengan pengetahuan saya ini, saya olok-olok kamu, kamu binasa, kamu mati, lalu saya ketawa-ketawa. Saya tidak mempermalukan diri saya sendiri, tapi saya sedang mempermalukan Kristus. Karena Kristus menjaga orang tidak begitu. Jadi bagaimana caranya agar kamu selamat? Yang menyelamatkan itu adalah iman kepada Kristus. Mana ada gereja yang sempurna? Gereja mana yang tak bercacat? Bagi mereka mungkin kita Protestan ini bercacat. Begitu juga sebaliknya. Ortodoks dengan Katolik juga berbeda. Lalu mana yang benar? Padahal sama-sama gereja purba. Nah, hal itu tidak perlu dikumandangkan sebagai bentuk dan awal dari perpecahan lagi. Oh, apa begitu? Kalau saya mau terlibat di TikTok untuk melawan mereka, saya bisa. Kalau saya mau, saya bisa. Saya bisa melawan mereka. Gereja saya dihina-hina, saya dicap begini begitu. Saya bisa lawan orang itu? Bisa. Dengan argumen? Bisa. Karena saya belajar. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Tidak ada kemuliaan Allah dari hal itu. Kamu sedang menuhankan egomu tanpa menggunakan nuranimu melihat saudaramu yang lain. Bisa nggak saya sebagai Protestan bilang, oh gereja itu begini, kamu itu begini, kamu itu begini, bisa nggak? Bisa-bisa saja. Tapi untuk apa? Makanya di TikTok saya selalu mengatakan, baik Katolik, baik Ortodoks, baik Protestan, bagi saya itu sama.
Kalau Anda mengatakan itu berbeda, itu urusan Anda. Tapi saya bukan di dalam posisi itu yang membeda-bedakan itu. Saya dipaksa. Kalau kamu tidak bergabung dengan gereja kami, kamu pindah. Kalau kamu tidak ikut kami, kamu binasa. Kalau kamu tidak ikut ritualnya kami, kamu mati. Gak apa-apa lah. Saya mati menurutmu, tapi belum tentu menurut Allah. Karena iblis pun mengira Yesus itu mati untuk selamanya. Tapi kebenarannya Kristus membungkam iblis itu. Tuhan Yesus gak banyak begini. Lakukan, buktikan. Makanya bagaimana kita menyikapi orang-orang yang begitu? Doakan mereka. Didoakan. Banyak pelajaran yang bisa kita petik, apalagi dari Romo itu. Romo itu orang pinter, Romo Patris itu. Saya beberapa kali kalau beliau live di TikTok, beberapa kali saya mengirimkan hadiah buat dia. Saya mengapresiasi dia sebagai pengajar. Saya nggak melihat keburukan dia. Meskipun jujur pada akhirnya saya blok. Jujur, saya blokir. Kenapa saya blokir? Saya muak. Tidak ada damai sejahtera dalam hati saya. Blokir aja. Yang memperlakukan saya buruk itu semua nggak ada yang saya balas. Ada nggak? Mungkin Anda yang memperhatikan saya dari TikTok. Anda mungkin tahu beberapa orang yang menjatuhkan saya dengan hebat. Ada nggak yang saya balas? Satu aja. Dengan ngata-ngatain mereka. Saya mengatakan ini, saya tidak sedang memberitahu betapa baiknya saya. Tidak. Saya sedang mau memberitahu bahwa itu tak berguna. Untuk apa? Jadi jangan beri atensimu kepada hal-hal yang negatif. Kalau memang itu teguran yang nyata dari Tuhan, pasti itu disampaikan dengan baik. Makanya menasehati orang pun, menyampaikan pesan Injil pun nggak boleh dengan cara orang jahat. Kalau Anda menginjili orang dengan membunuh, siapa yang mau percaya kepada kasih di dalam pembunuhanmu itu? Lalu kamu mengatakan kebenaran itu begini, kebenaran begini, tapi kamu mencaci dan memaki. Siapa yang akan percaya? Jadi kalau dikatakan tidak ada keselamatan di luar gereja, extra ecclesia nulla salus, di dalam gereja Katolik sendiri, Protestan itu dulu dianatema dalam konsili mereka. Tapi akhirnya anatemanya ditarik. Lalu konsili mana yang benar? Bukankah konsili ketetapan Roh Kudus? Dan apakah ketetapan Roh Kudus berubah? Dulu kita dianatema, sekarang dianggap saudara yang terpisah. Lalu mana yang benar? Kita yang terkutukkan atau saudara yang terpisah? Itu urusan internal mereka. Karena kita hanya mempertanyakan itu. Silakan kalau mau dijawab. Karena Romo Patris itu saya pikir pun tidak mewakili semua gereja Katolik. Saya punya teman-teman banyak orang Katolik, tapi tidak begitu memandang saya sebagai orang Protestan. Ya saya ambil yang baik-baiknya aja. Jadi tidak perlu pusingkan itu. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda berbuah di dalam iman. Buahmu itu memberkati orang lain, dan orang melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam kamu. Lakukanlah segala sesuatu yang baik, perkatakanlah hal yang membangun, lakukanlah hal yang menguntungkan bagi kemuliaan Allah. Karena
karena di dalam itulah dan untuk itulah kita semua dipanggil. Jangan pusingkan itu. Fokus bertumbuh di mana Anda sekarang dan berbuat. Ya. Dan berbuat. Ya. Masih ada. Clear. Mungkin dari saya pertanyaan closing mungkin. Terus saya Masih ada. tekan. Ya bonus dia. Menyambut yang tadi, masih sambung yang tadi ya, kayak ini baru kasih penjelasan. Dia kan mengeluarkan pendapat bahwa kita ini Protestan ini bidat. Nah, apa benar Protestan itu bidat dan apa itu bidat sih? Dan kenapa dikatakan bidat? Sebenarnya bidat itu tujuannya ke siapa? Makasih. Tidak. Puji Tuhan. Ya. Bidat itu dari kata Yunaninya itu heresis atau heresi, yang sebenarnya artinya itu adalah yang berbeda, yang lain, jadi agak lain. Itu heresi. Jadi kita dianggap bidat itu karena mereka menganggap kita berbeda dengan mereka. Maka kita bidat. Yang lain, yang aneh. Bagi mereka kita aneh. Maka kita dianggap bidat. Makanya kita disebut heresi. Makanya ada ilmu yang mempelajari heresiologi. Itu tentang ilmu yang sesat-sesat itu. Kekristenan yang sesat, meskipun banyak versi ya, tergantung tuan rumahnya siapa yang sedang belajar. Ya bagi mereka kita memang bidat. Ya kalau mereka berpikir bahwa penilaian mereka adalah penilaian Allah, ya silakan aja. Hakimi aja nggak apa-apa. Tapi kan semuanya akan nyata kalau Kristus datang kedua kali. Yang tahu iman saya kan bukan kamu. Yang tahu iman saya kan saya. Ketika misalnya Anda di suatu gereja Protestan itu menjangkau suatu wilayah dan kemudian dibawa kepada Yesus, apakah mereka tidak selamat hanya karena gereja yang menjangkau mereka bukan gereja mereka? Jadi terlalu berani kalau mengatakan ini masalahnya orang Kristen dengan orang Kristen. Hanya saja Kristennya itu beda cover. Ada yang Kristen begini, ada yang Kristen begitu. Sama-sama Kristen. Dan Kristennya itu arus utama lagi, bukan Kristen yang samping-samping. Jadi bidat itu artinya yang berbeda, yang lain, heresi. Dan bagi si gereja ini kita tuh heresi, bagi si gereja ini heresi, ini semua saling mengheresikan dan semua menganggap dirinya benar, bukan? Jadi ego yang dikomunalkan. Ya terserah Anda mau ikut siapa, itu urusan Anda. Tapi di tengah zaman ini janganlah perbedaan itu yang dimunculkan. Meskipun secara jujur perbedaan itu harus kita akui. Kita harus bersatu. Sama seperti murid-muridnya Tuhan Yesus. Itu dari latar belakang berbeda semua. Ada pemungut cukai, ada yang nelayan, ada yang segala macam. Tentu cara pikirnya, pola pikirnya berbeda semua. Tapi mereka bisa jadi satu karena mereka satu di dalam spirit yang sama, yaitu kecintaan mereka kepada Kristus. Maka lahirlah gereja. Tuhan Yesus mendirikan gereja, tapi gereja itu bertahan akibat perjuangan para rasul. Itu arti dari bidat. Ya.
Oke, siap. Makasih Kak Elia. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari saya tadi, jadi waktunya sudah mau jam 10. Jadi ya Kak Elia juga mungkin sudah bisa beristirahat. Jadi kita tutup pertanyaan untuk kita semua, dan bersyukur buat kita semua sudah mengambil kesempatan ini untuk kita belajar, karena ini sangat penting buat kita untuk belajar tentang Tritunggal, supaya kalau pertanyaan-pertanyaan dari luar kita bisa mengcovernya. Jadi terima kasih buat Kak Elia sudah bisa datang ke Pulau Sumba yang sangat jauh. Nah, mungkin saya juga kaget tiba-tiba Penoni kasih tahu ini kayak dia mau datang ke Sumba. Wah, mantap ini. Saya sudah ikuti dari mulai muncul di TikTok sampai diundang ke podcast, semua saya selalu ikuti semua. Terima kasih banyak buat Kododi dan JJ sudah bekerja sama untuk menghadirkan orang hebat buat kita semua, memberikan pelajaran yang sangat penting. Untuk menutup acara ini, kalian boleh berdoa buat kita semua. Ya, kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang olehnya kami mengenal Engkau. Kami berterima kasih kepada-Mu Bapa atas cinta dan kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami hingga pada malam ini, di mana kami dapat belajar mengetahui, berfellowship bersama mengenai kebenaran tentang firman-Mu dan siapa Engkau. Bapak, terima kasih bahwa kepada kami Engkau berikan hikmat untuk mengerti mengenai kebenaran. Engkau mengaruniakan kami pengertian oleh karena Roh-Mu yang di dalam itu, dan yang oleh karenanya kami dapat mencintai Engkau lebih dalam lagi. Bapak yang baik, kuatkan dan teguhkanlah hati kami dan juga roh kami, agar kami setia selalu di dalam perkara-Mu, agar di dalamnya kami dapat berbuah lebat, dan di dalam buah-buah itu kami mencerminkan dan kami memberitakan betapa mulianya. Bapa yang baik, di atas segala sesuatunya itu kami juga berterima kasih bahwa Engkau mengizinkan waktu saat ini di mana kami dapat bertemu. Engkau mengizinkan kami untuk memiliki hati yang mau belajar, memiliki hati yang mau mempelajari lebih dalam mengenai apa yang menjadi dasar mengapa Engkau dinyatakan di bumi. Bapa, oleh karenanya, biarlah kiranya Engkau yang meneguhkan kami dalam segala sesuatu yang kami pahami dan kami mengerti, yang telah kami dengarkan, yang akan kami lakukan. Agar di dalam semuanya itu, Engkau menjadi penuh di dalam apa yang kami lakukan. Bapa yang baik, kami juga berdoa bahwa jika sebentar lagi kami akan pulang, biarlah kiranya Engkau yang melindungi dan juga memproteksi kami di dalam kasih dan berkat, agar ketika kami pulang, kami kembali ke rumah kami masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bapa, di atas segala permohonan kami begitu sadar bahwa kami adalah orang berdosa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Engkau persis mengetahui betapa berdosanya kami. Oleh karena itu kami hanya memandang kepada belas kasih-Mu saja. Maka ampunilah kami dan kesalahan kami, karena Engkau tidak akan menebus sesuatu yang baik di dalam kami. Tapi oleh karena Kristus yang kami imani itu, maka benarkan dan kuduskanlah kami Bapa, karena ada tertulis dalam firman-Mu, jikalau kami meminta ampun kepada-Mu di dalam anak-Mu, maka kami akan biar kiranya Kau yang memperteguhkan kami di dalam pertobatan kami setiap-nya. Biar kiranya Kau yang memkuatkan roh kami dan melemahkan kaki kami, agar buah-buah hidup kami dan pertobatan kami menjadi simbol dan tanda yang nyata iman kami. Karena nama-Mu dan untuk nama-Mu yang terberkati, bersama dengan Putra-Mu dan juga Roh yang kudus sekarang dan selalu serta. Amin. Oke, mungkin untuk kita semua yang hadir malam hari ini, kita bisa foto bareng bersama kayak dia, supaya jadi kenangan buat kita juga semua. Mungkin kita bisa angkat meja.
Kalian nanti kalian ditegas sekali baru nanti di foto. Mulai kita foto bersama kenangan bersama kalian. Nanti kita pakai ini. Boleh agak mepet lagi sedikit sebelah sini. Oh, sebelah sini juga. Cece kelihatan. Cece Vera. Iya, yang lain di depan boleh. Sorry, kok agak masuk sedikit. Oke, pas. Kita coba. Kakak Delvi tidak kelihatan. Belakangnya Cece kosong. Belakang Cece Erni kosong. Oke. Kita coba nih satu udah. Oke. Sip. Oke. Masuk. Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Satu, dua. Oke, lagi. Kenapa 2 jari? Berarti harus 3 jari lagi. Satu, dua. Gaya bebas semuanya. Satu, dua. Oke, sip. Sekali lagi kita tunjuk ke dia. Jadi kita kan bahas dari tunggal. Nah kita tangannya di sini, ini 2 tangan ke bawah. Jadi ini 3 pribadi Allah, 2 keluarga Kristus. Oke. Ini jadi satu. Oke. Iya. Oke. Siap. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua. Oke. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.